Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusril. NIM saya 21007 AF. Kelas reguler A dari Akademi Farmasi Makassar. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Pengertian sistem integumen dalam kurung kulit. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan bagian sistem organ yang terbesar seperti kulit, rambut, bulu, sisik, kelenjar, keringat, dan produknya keringat atau lendir. Dan adapun ciri-ciri kulit. Pertama, pembungkus yang elastis yang melindungi kulit dari pengaruh lingkungan. Dua, alat tubuh yang terberat 15% dari berat badan. Tiga, luas 1,50 sampai 1,75 meter. Empat, tebal rata-rata 1,22 mm. Lima, daerah yang paling tebal yaitu 66 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan paling tipis yaitu 0,5 mm pada daerah penis. Epidermis terbagi atas 5 lapisan yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum corneum, dan stratum lucidum. Stratum corneum adalah lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapisan sel-sel gepen yang mati, tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel keratin. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Dua, yaitu stratum lucidum. Pertama, terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepen tanpa inti, protoplasma yang berubah menjadi protein elardin, dan hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum granulosum yaitu terdiri dari 2 atau 3 lapisan sel gepen, grani lapisan bulir padi. Sitoplasma berbutir kasar, keratohyalin terdapat inti diantaranya, juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Dan adapun stratum spinosum yaitu terdiri dari 5 atau 8 lapisan. Lapisan yang paling tebal yaitu 0,2 mm, sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut atau menjaga kelembapan kulit. Stratum basalis yaitu lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis. Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar. Terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduksi. Dua, yaitu dermis atau corium. Merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat yang terdiri dari 2 lapisan pars papilaris, terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen, dan reticularis yang terdapat banyak pembuluh darah atau limfe, dan akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar
sebaceous. Lapisan dermis atau corium putivera dan truskin berisi 3 jenis jaringan, kolagen dan serat elastis otot dan saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Sensori aparatus, sentuhan, tekanan, temperatur atau nyeri. Dan adapun terdiri dari 2 bagian, yaitu pars papillare, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung rambut, saraf dan pembuluh darah. 2. Pars reticulare, banyak mengandung jaringan ikat folikel, rambut, pembuluh darah, saraf dan kolagen. 3. Yaitu jaringan subkutan atau hipodermis, yaitu lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak, merupakan jaringan adipose sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas, sebagai bantalan terhadap trauma, tempat penumpukan alergi. Dan adapun struktur aksesoris kulit, yaitu kelenjar pada kulit, terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas 2, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Dan adapun kelenjar pada kulit, yang pertama kelenjar sebase, yaitu berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur dan lunak. 2. Kelenjar keringat, yaitu diklasifikasi menjadi 2, yaitu kelenjar ekrin, terdapat semua kulit melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki atau aksila dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri dan lain-lain. B. Kelenjar apokrin, terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora dan wara pada follikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas pada wanita, akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri, menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin, khususnya yang disebut kelenjar ceruminosa yang menghasilkan serumen. 4. Yaitu rambut, terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan, kaki dan bagian dorsal. Terdapat 2 jenis rambut, yaitu rambut terminal, dapat panjang dan pendek. Rambut velus, pendek, halus dan lembut. 5. Kuku, permukaan dorsal ujung distal jari tangan atau kaki terdapat lempengan keratin yang keras dan transparan, tumbuh dari akar yang disebut kutikular. Berfungsi mengangkat benda kecil. Pertumbuhan rata-rata 0,1 mm per hari. Pembaruan total kuku jari tangan yaitu 170 hari dan kuku kaki 12 sampai 18 bulan. Fungsi kulit yaitu 1. Sebagai proteksi, masuknya benda-benda dari luar, benda asing, invasi atau bakteri, melindungi dari trauma yang terus-menerus, mencegah keluarnya cairan yang berlebihan dari tubuh, menyerap berbagai senyawa, lipid, vitamin A dan
D. Yang larut lemak. Memproduksi melanin, mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. 2. Pengontrol atau pengatur suhu, yaitu vasokonstruksi pada suhu dingin dan dilandasi pada kondisi panas. Peredaran darah meningkat, terjadi penguapan keringat. 3. Yaitu sensibilitas mengendara suhu, rasa nyeri, sentuhan, dan rabaan. 4. Keseimbangan air. Stratum corneum dapat menyerap air sehingga mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dari bagian internal tubuh dan mempertahankan kelembapan dalam jaringan seputan. Air mengalami evaporasi seperti tidak kasat mata. 5. Produksi vitamin. Kulit yang terpejam sinar UV akan mengubah substansi untuk mensintesis vitamin D. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.